semua hari ini. Dan sunnah serta contoh-contoh para muslimah-muslimah terdahulu yang ternyata mereka mampu menjadi kenangan kita saat ini karena kemuliaan yang telah mereka lakukan, yang telah mereka berikan. Begitupun kita bisa mengenang wanita-wanita zaman dahulu dengan kekafirannya, wanita dahulu dengan kejahiliahannya, yang sekarang kita kenal untuk kita jadikan pelajaran agar kita ikuti jalan-jalannya. Jadi mari kita para ibu-ibu profesi apapun kita saat ini, apakah sebagai karyawan, sebagai pekerja, nah ini yang kadang-kadang menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan. Karena kalau ibu-ibu mau dharma wanita pun ternyata contohkan yang saya tahu ya, ibu-ibu mau dharma wanita. Kita ajak ibu anggota dharma wanita. Ibu, ayo kita nggak mau, saya mah malu, saya mah bukan pekerja. Saya mah nggak mau, saya mah cuma di rumah aja. Nah pede jadi perempuan. Nggak mau, saya mah saya mah sekolahnya juga. Nah itu dia. Padahal seharusnya berbanggalah kita sebagai kaum perempuan. Karena di mata Allah tadi dikatakan bukan karena pekerjaannya, bukan karena titelnya, bukan karena jabatannya. Perempuan bernilai di sisi Allah. Perempuan bernilai di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Sehingga mari kita hilangkan rasa rendah diri kita sebagai perempuan. Kita mesti bangga sebagai muslimah-muslimah yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu di sekolah anak berjilbab itu dipanggilan. Suami saya kan guru ya, saat itu dipanggil kepala sekolahnya karena ada yang di wali kelasannya pakai jilbab. Itu suruh pindah atau suruh buka jilbabnya. Seperti itu. Kita tidak memiliki, tapi zaman sekarang alhamdulillah kita bisa menjalankan syariat Islam ini dengan baik, gitu ya. Sehingga bersyukurlah dan berbanggalah kita menjadi seorang muslimah. Karena sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Mari kita ukur sama-sama ketakwaan kita. Sudah layakkah kemudian ini kita dapatkan cintanya Allah? Sudah layakkah kemudian kita mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan melalui ketakwaan tersebut? Karena sesungguhnya Allah telah janjikannya bagi perempuan-perempuan bertakwa, bagi orang-orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Bagaimana kita tidak bangga? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Bagaimana kita tidak bangga? Segala masalah yang kita hadapi dalam hidup, Allah berikan nanti jalan keluarnya ketika kita bertakwa. Maka jadilah kita muslimah bertakwa, muslimah yang meniti karir menuju surga. Lewat apa? Yang bersuami lewat suaminya. Yang masih belum bersuami semoga segera mendapatkan pasangannya. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Iya, ya memang kita mesti berharap terus seperti itu. Semoga dipertemukan dengan pasangannya yang akan lebih memudahkannya lagi menggapai kunci surga. Tapi jangan terus, saya mau belum bisa mencapai kunci surga karena belum ada suami. Ada orang tuanya, ada teman-temannya, ada adik-adiknya, ada ayahnya, ada kakeknya. Itu pun bisa menjadi kunci surga bagi kita. Yang masih memiliki ibu, itulah kunci surganya, ibunya. Bahkan ada yang mengatakan, kalau ingin melihat Allah tersenyum padamu, maka lihatlah ibumu senyum nggak sama kamu. Jangan sampai, nengok kemana? Pada ke Al-Imam, cici Al-Imam. Ibu udah balik kan? Mana kita dahulukan? Berangkat ke Al-Imam atau ikut ibu yang sudah kita tinggal di rumah? Ibu singar, ya ibu singar terus. Ini yang penting ibu. Tapi ibunya gagal banget. Kita ingat ya bahwa Rasulullah pernah ada seorang, pada zaman Rasul ada seorang yang datang pada ibu itu cinta. Ditanya sama Rasulullah, ibu masih ada? Ada ya Rasulullah. Dia tuh nangis, aku mau pergi teh karena ya dia juga butuh aku di sisinya. Untuk jihad tuh, jihad kan pahalanya tinggi gitu ya. Pulanglah
saat Allah tersenyum pada kita. Saya sudah tidak bisa lagi lihat senyum. Maka perbedaan yang dijadikan ukuran adalah tentang ketakwaan, dan dalam Islam wanita adalah wanita yang bisa dianggap muslimah, dianggap bernilai di sisi Allah adalah ketika kita bisa betul-betul menjadikan diri kita sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Apa sih tujuan kita diciptakan? Kamu menghadiri dan cadang wae, kamu memenuhi alam dunia saja. Apakah kita dilahirkan hanya untuk sebagai satu anggota keluarga saja? Kita dilahirkan, dijadikan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah dalam berbagai bentuk ibadah yang kita lakukan, sehingga sadari kita sebagai seorang perempuan bahwa saya diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Manusia dikatakan ins di situ berarti kita ada di situ. Perempuan ada di situ. Dijadikan kita oleh Allah untuk menjadi hamba Allah, tidak untuk jadi apa-apa, untuk jadi hamba Allah. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, maka setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap kata yang terucap, setiap suara yang kita dengar, setiap lintasan pikiran kita adalah seharusnya menjadikan kita sadar bahwa saya adalah hamba Allah. Saya harus bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, tanda-tanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap wanita karir. Dasar-dasar hukum berkarir ini dapat kita peroleh dari Al-Quran, dari hadis, dari kaidah-kaidah agama, dan dari undang-undang serta konvensi hukum adat. Kita bisa melihat salah satu ayat yang Allah turunkan di surat An-Nahl ayat 97. Ini pun ada di surat Al-Imran dengan konteks yang sejenis. Allah telah sampaikan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah kalimat yang menunjukkan bahwa kita sederajat sama Allah. Tapi ada kalimat berikutnya, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wa lanahyyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan jadikan bagi dia kehidupan yang baik, akan berikan balasan kepadanya satu kehidupan yang baik, dan akan diberikan kepada mereka pahala dengan sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Pahala berlipat yang akan Allah berikan. Allah yang tahu apa yang terbersit di pikiran kita. Allah yang tahu ketika tidak ada orang apa yang kita lakukan, semua akan menjadi penilaian di sisi Allah. Ini ayat ini menjunjung kita sebagai kaum perempuan, menghapuskan segala bentuk perlakuan kepada perempuan di zaman sebelum datangnya Islam. Ini ayat memuliakan kita. Ini ayat
anak-anak SMP mencuri untuk beli perempuan. Dan mungkin itu bukan untuk pertama kalinya, tapi sejak kapan dia ibunya kemana? Madrasah pertamanya kemana? Nah, maka kita sebagai perempuan, mari kita lebih hati-hati lagi agar kemudian kalaupun kita harus berkarir keluar rumah, maka kita lihat pekerjaan itu tidak mengganggu kewajiban utama dalam urusan rumah tangga. Selanjutnya syarat yang ketiga adalah harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suami. Bapak, saya mau kerja ya, Mas, saya mau kerja. Udah deh, nggak usah, ini cukup kok dari ayah juga. Misalnya suami nanti, udah nggak usah masak. Ini diskriminasi, ini pengekaman. Apa orang tua saya menyuruhkan saya tinggi-tinggi? Ya untuk jadi ibu, untuk jadi istri. Karena ilmu tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, nanti bisa digunakan. Ketika suami melarang, maka memang gajimu berapa sih? Saya kan kerja untuk menghidupi keluarga. Sudah di sini gitu. Sudah kacida. Kalau mengatakan bahwa saya bekerja untuk menafkahi keluarga, emang nafkah urusan siapa, Bu? Urusan siapa? Tahu nggak? Urusan suami. Kita perempuan tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap keluarga. Kalau kemudian gaji saya akan dipakai buat keluarga, buat SPP anak, kalau mau beli beras dan sebagainya, udah itu sedekah, kita keluarkan untuk menafkahi. Sehingga ibu-ibu tolong please, ketika kemudian nanti kita bekerja setelah kita berkeluarga, jangan berpikir kerja kita adalah untuk keluarga kita, untuk menafkahi keluarga. Karena itu Allah akan rizkikan kepada para suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kalau kemudian kita merecoki kegayaan untuk menafkahi keluarga, ya rezeki suami dikurangi, gitu ya. Jadi biar aja kita urusan suami. Kalau kemudian nanti gaji kita ternyata dipakai untuk kebutuhan keluarga, gak apa-apa. Kita ikhlaskan sebagai sedekah kita kepada keluarga. Silakan kita gunakan untuk kebutuhan kita, atau untuk kebutuhan dakwah kita, atau untuk tadi untuk sedekah kepada keluarga. Kalau soal kegayaan ya ibu ya, suami saya mana pekerjaan yang segitu, kalau saya tidak kerja mesti keluarga seperti apa? Ya nggak bisa ibu. Nggak gitu. Jadi kita kalaupun kemudian lebih besar penghasilan kita daripada suami, jangan suka kegayaan. Sekali lagi catatan, tidak usah kegayaan memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kalau yang sudah bersuami ya, kalau yang belum juga niatkan, kalaupun saya bekerja dan berpenghasilan, saya tidak akan menafkahi keluarga. Karena itu bukan wilayah kita. Itu biarlah harga diri dan hak suami yang kemudian akan mengerjakan, gitu ya. Nah, walaupun teteh-teteh ada di antaranya yang belum mendapatkan pasangannya, semoga segera Allah dekatkan dengan pasangannya. Amin. Maka carilah keharmonisan dalam keluarga. Tataplah mata suami, nggak usah mengurungkan, ya. Karena saya pernah dengar seorang ustazah mengatakan bahwa ketika orang yang bertengkar kan mengurungkan, ya. Misalnya suami istri dibukul, mau sebilang kayak siapa tuh batur dari suaranya gimana kalau yang katanya nggak pasti suaranya kenapa? Kau teriak-teriak sih? Karena saya sebagai seorang ibu, anak saya dari sini digerakkan, suami keras, tinggi suami. Ibu kenapa sih suaranya pelan-pelan aja? Benar ya, kenapa pelan-pelan dan teriaknya kan benar. Kenapa kita jadi bersuara keras? Karena hati nggak dekat, karena hati berjauhan. Kalau berjauhan kan harus teriak-teriak. Maka ketika artinya hati nggak dekat, ketika kita harus teriak-teriak sama seseorang. Teteh-teteh sama ibunya marah, mama tapi kenapa sih? Teriak, kenapa mesti teriak? Ibunya ada di depannya, kenapa mesti teriak? Ibunya masih dengar. Saya juga mikir, kok saya juga
di dalam dada. Apa tadi? Lagi-lagi karena saya lupa. Mata tidak hanya mampu melihat apa yang ada, tapi mata mampu melihat rasa yang ada di dalam dada. Masya Allah ya. Kadang suka ada lintasan begitu ya. Saya punya buku puisi juga kadang-kadang. Boleh nanti dilihat. Harus dengan izin suami karena istri wajib mentaati suami. Kemudian yang keempat adalah menerapkan adab-adab Islami seperti menjaga pandangan, memakai hijab yang syar'i. Baru bekerja, toh saat. Atau udah kerja di situ udah nggak boleh pakai jilbab panjang-panjang, bahkan jilbab ya udah nggak usah di situ. Atau kalau nggak di situ kita di mana lagi? Ya memang bagi Allah cuma segitu. Emang nggak bekerja kita masuk neraka. Jadi ketika syarat itu tidak terpenuhi, udah nggak usah. Hanya bikin kita berbeda aja, sehingga kita semakin menjauh dari Allah, semakin menjauh dari Allah. Apa yang kemudian akan terjadi setelah itu? Ya, syarat keempat. Syarat yang berikutnya adalah tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya, adalah yang mencari lingkungan kerja khusus wanita, sekolah wanita misalnya, kursus wanita misalnya, gitu ya. Kalaupun harus ada, gitu ya. Kaum Adam di tempat kerja kita, janganlah kemudian kita menjadi minoritas. Yang kadang menjadi minoritas sudah diinceskan nantinya. Setelah diinceskan, dijadikan kita tuh princess. Setelah diinceskan, hati akan gitu ya. Maka setelah hati ber gitu, ya mahbiwah nantinya tuh lariwah gitu ya. Jadi jangan sampai kita di tempat yang kadang minoritas, kalau tidak, kecuali kalau kita memang urgent itu butuh sekali di situ. Di rumah sakit yang ada dokter penolongnya kita sana di situ kesananya, sedangkan kemudian yang lain dan akhirnya asal kemudian kita mampu menjaga ikhtilat, campur baurnya kita dengan kamu laki-laki. Kemudian syarat yang keenam adalah, katanya masih berapa menit lagi nih? Enggaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah ini. Cari dulu ini. Pekerjaan bisa dikerjakan di rumah yang tanpa mengganggu hal-hal yang sekiranya membahayakan pada diri kita, pada agama kita, ya, pada kesucian kita. Cari yang ada di rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan di rumah yang khusus di kalangan wanita. Kemudian untuk ayat begitu baik. Udah nggak ada lagi, udah terpaksa lagi. Nggak apa-apa lah, ada diikan sedikit misalnya, ada di nanti juga diikan lagi. Ya, mending kalau kemudian jadinya ada apalagi lingkungan yang ternyata gitu ya seperti mengganggu gitu ya, sudah mending kita cari yang lain. Ya. Oleh karena itu Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan atau hal yang tidak bertentangan dengan kodrat wanita kita, tidak mengumpuk haknya di dalam bekerja kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan. Karena itulah kita sebagai perempuan yang telah Allah tetapkan kepada kita berbagai aturan, bukan untuk mengekang ya Bu ya. Kita adalah makhluk yang harus dijaga. Jangan katanya ribet perempuan begini-begini. Karena kan orang-orang feminis itu begitu ya, merasa terkekang dengan aturan-aturan Islam. Justru itulah untuk menjaga kemuliaan kita. Maka carilah cintanya Allah yang kemudian Allah akan gerakan makhluk-makhluk di muka bumi ini untuk melindungi kita, untuk menjaga kita. Termasuk makhluk Allah adalah Dia yang masih ada di sana, yang telah akan dihadirkan. Makhluk Allah kan? Dia semoga nanti kemudian turunkan makhluk-makhluknya, baik dari manusia, malaikat atau apapun gitu ya, untuk hadir menjaga kita sebagai perempuan. Karena kita adalah makhluk yang harus dijaga. Seorang berangkat umroh usianya masih 20 tahun, harus ada apa? Mahramnya. Kalau ada mahram harus bayar untuk nanti ada mahramnya. Orang berhaji pun seperti itu. Kenapa? Karena kita mulia, harus dijaga.
Sendal bagus apakah disimpan di luar? Kehujanan, kepanasan. Kadang di kos-kosan kan disimpan di luar nggak? Dikamanakan. Dikatakan dirawat, diulap lagi, dimasukin ke dalam bus. Kenapa? Karena bagus. Karena berharga, gitu kan? Karena berharga, maka kita paksa. Teteh punya donat, ada donat dibungkus, ada donat tidak dibungkus. Donat tidak dibungkus. Coba kamu kan habis sejam kan, jalan tuh habis sejam, ceprek basah kan, jatuh, ambil lagi kan, nggak dibungkus donatnya. Itu hemat itu kan, donat daging. Kita ngumpulin uang buat beli itu, di pulau deh kan? Ya enggak, ada yang gila-gila deh, mencoba sama caranya. Kita nggak, ya ya Allah ini bukan rezeki saya ngumpul duit lagi deh beli itu. Tapi aku pamit kalau seandainya donatnya dibungkus, satu sekolah lupa ganti keluar karena saya sudah asli ya. Bapak saya Kalimantan sebenarnya, tapi lama ini. Jadi sok hilang kalau Aulia itu saya seorang Sunda Sadaya, punten ya. Donatnya dibungkus, jatuh ke tempat yang pas sampai tempat yang sama. Diambil kan? Diambil dibungkus di plastiknya. Maka kita pun adalah hal yang terhormat yang harus dijaga. Kita bungkus karena kita yang pasar di itu saja. Kita akan kita akan terhina. Maka kita jaga diri kita agar tidak dihina. Karena kita merasa terhina kalau cuma diperlakukan begini. Ada laki-laki yang hari ini berjajar di situ, kita lewat di situ dengan aroma yang semerbak, dengan pakaian yang menikah. Kemudian mereka begini, sweet misalnya. Apa kemudian kita jadi bangga seperti itu? Kita tidak orang tadi seperti tadi kenapa berangkat umroh, kenapa berangkat kemanapun, karena harus ada mahram yang mendampinginya. Karena ketika tidak ada mahramnya, maka rawan dipelotokan, disweet mereka bakal maka kita tuntut agar kemudian kita mampu menjaga keindahan, menjaga anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu salah satu pekerjaan yang dikatakan karir menuju surga. Perempuan berkarir. Surga adalah perempuan yang mampu menjaga dirinya dalam posisi apapun dia saat ini. Jangan berpikir kemudian berkarir itu adalah mereka yang memiliki pekerjaan yang berpenghasilan. Sesungguhnya ibu itu telah mulia dengan berbagai macam pekerjaannya. Pekerjaannya sebagai apa tuh? Ibu rumah tangga itu adalah lebih mulia. Jangan kemudian minder menjadi ibu rumah tangga. Saya nggak mau kumpul ada saya mah. Ketika diajak pengajiannya nggak mau ada itu mah golongan itu aja saya mah dan nggak kerja. Emangnya kalau yang tidak boleh itu adalah ikut pengajian yang khusus di tempat orang kerja. Seperti pada hari Jumat saya diundang ke Sultan Ligu untuk misi kementerian karyawan-karyawan Sultan Ligu. Masya Allah ya, saya di situ terharu ketika saya melihat ada ibu-ibu duduk di depan. Dia katanya di bagian kesehatan usai-usai dia pakai apa gitu. Saya udah mikir dia sih itu mau pakai jilbab atau apa sih gitu. Ternyata dia mau pakai penutup buat amping asi. Ibu Masya Allah, ibu punya bayi. Ya bu, anak saya 7 bulan. Dia Masya Allah. Mereka di pabrik yang bekerja yang istirahat sesaat, seharusnya mereka pakai untuk mereka pakai untuk makan dan sebagainya. Mereka pakai untuk pengajian. Nah kita yang ada di luar punya waktu luang yang banyak, mari kita manfaatkan untuk mengaji. Kalau nunggu aja berapa bulan sekali kan saya? 2 bulan sekali. Maka cari yang kanan, yang kemudian agar kita mampu mengisi ruhiyah kita dengan meningkatkan keimanan, dengan menyadarkan bahwa saya adalah hamba yang harus mengabdi kepada Allah. Kemudian ada juga yang datang dengan berpakaian yang pakaian seksual ya, pakaian yang maka ketika kita karena saya diminta juga kemarin itu berteman tidak baper, jadi jangan mantap. Ternyata itu juga ada ya bisa-bisa ada dari tema tes selalu berteman tanpa baper temanya. Kemudian kita ambil ayat surat An-Nur ayat 31 itu, tapi saya nggak lanjutkan ayatnya karena diajarkan tutup kerudung ke dadanya, jangan dulu deh, ya
datang sekali ke pengajian, besi kapok, maka cukup hanya sampai pada menjaga pandangannya, gitu ya. Itu dipahami kemarin saya kesana. Jadi masya Allah, gitu ya. Mereka mau seperti itu dalam kelelahan, dalam kesempitan waktu. Kalau mereka istirahat itu mereka harus makan, mereka harus sholat, sehingga tempatnya akhirnya di kantin agar mereka bisa sambil makan. Tapi ternyata mereka sholat juga nggak sambil makan, ya nanti aja. Atau makan cepat-cepat awal baru hadir, seperti itu. Itu mereka yang sedang meniti karir, mereka tuh meniti karir agar kemudian menjadi wanita-wanita yang didambar surga. Oh, menjadi wanita yang didambar surga. Buat apa kita hidup? Mending jadi cacat misalnya yang tidak akan diminta pertanggungjawaban. Karena kita ingat bahwa ternyata inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kalbu kita semua akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Terus mau apa kita sekarang? Nyantai-nyantai aja. Kita mau jadi orang-orang yang berkalian surga. Kita mau meniti jalan-jalan, mau meniti tahapan tangga menuju surga. Dan ternyata kita tidak tahu kan waktu akhir kita kapan. Kemudian nanti aku mau sholatnya habis menikah aja. Ya mending waktu kamu menikah. Kamu ternyata kan banyak orang menikah sebelum menikah ya. Saya nanti aja kamu sholatnya udah pensiun aja. Mending kalau kamu udah sampai ke pensiun, kamu enggak itu mahal. Artinya saat ini, hari ini, detik ini, mari kita titik karir menuju surganya Allah SWT. Dengan posisi, kondisi apapun kita saat ini, dengan profesi apapun kita saat ini, mari kita menuju berkarir menuju surganya Allah SWT. Kalau kajian saat ini berbeda dengan buku Ustadz Salim itu, ya, itu kan sudah di buku Ustadz Salim. Yang belum adanya saat ini, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita semua, menjadi pengisi ruhiyah, penyemangat kita lah. Penyemangat saya pribadi sebenarnya, penyemangat saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, tercatat sebagai satu amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga duduknya kita saat ini adalah salah satu duduk yang Allah ridhoi. Pandangan kita saat ini adalah salah satu pandangan yang Allah ridhoi. Telinga kita saat ini adalah telinga yang tercatat mendengar sesuatu yang Allah ridhoi. Yang nggak benarnya lewat aja ya, karena yang tadi saya sampaikan tentu banyak yang nggak benarnya, lewat aja itu, lewat aja. Kalau kemudian ada sesuatu yang bermanfaat, mudah-mudahan itu adalah salah satu yang kita dengar yang Allah ridhoi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sama-sama dengarkan ya materi yang disampaikan oleh Umi Cahyati. Bagi teman-teman mungkin kalau misalkan pada pegel nggak, ngantuk-ngantuk gitu. Nah teman-teman nih kan ada ya di pinggirnya nih teman-temannya, boleh ngadep kanan dulu deh. Lihat temannya di sini ada yang ingin ditanyakan ke Umi Cahyati. Boleh banget nih mumpung Uminya ada di sini. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya?
di luar kota sudah kuliah. Kemudian ibunya yang merasa sudah menyekolahkan tinggi, kok tidak bekerja. Nah, istri ini memilih untuk tidak bekerja karena jamnya yang lebih panjang daripada suami. Mulai paham bahwa suami lebih membutuhkan istrinya di rumah, maka lebih memilih di rumah. Namun ibunya kecewa. Jadi apa yang harus istri ini lakukan, Ustaz? Untuk jawabannya jazakillah khairan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Katakan ibu-ibu mangga. Ayo. Kalau menurut saya itu persoalannya. Ibu, alhamdulillah kita sama-sama disalimah ya. Saya pun sekarang ini kostum salimah, jilbab salimah. Ini kepatuhan seorang istri setelah dia menikah adalah pada suaminya, bukan kepada ibunya. Walaupun tetap hubungan baik harus dijaga dengan ibunya. Jadi kalaulah kemudian suaminya lebih menginginkan dia berada di rumah dan itu menjadi pilihan komitmen bersama, maka ibu adalah menjadi lahan dakwah suami istri tersebut. Bagaimana kemudian menerangkan kepada beliau, bagaimana kemudian meyakinkan beliau, itu adalah lahan dakwah dari suami istri tersebut. Seperti kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim dalam dakwahnya, ketika ayahnya yang diharapkan sekali keislamannya tidak bisa, gitu ya, tidak bisa diajak, maka pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah lah yang menjadi pilihan utama. Seperti juga pada kasus tadi, mungkin banyak kasus yang model seperti itu ya, lebih memilih. Jadi istri lagi bahwa kepatuhan seorang istri ketika dia sudah menikah adalah kepada suaminya. Tapi ingat, bukan berarti mengabaikan orang tua, tidak, ya. Tapi jadikan orang tua sebagai lahan dakwah. Maka kalau ada yang menambahkan, kalau dosa seperti itu, kalau alami semua. Jazakallah khairan, ini sudah menjawab pertanyaannya. Semoga jawabannya memuaskan yang dimaksudkan. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Enggak sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi dari Universitas Majalengka. Pertanyaan saya, Ustazah, wanita terutamanya untuk ibu rumah tangga, biasanya itu kita menyempatkan diri mungkin di tengah kesibukan kita itu untuk ikut ke kajian ilmu gitu ya, ataupun ikut taklim gitu ya. Terkadang mungkin di salah satu sisi kita meninggalkan kewajiban di rumah, bukan untuk meninggalkan kewajiban, tapi kita itu pengen jiwa rohani kita itu, ilmu kita itu lebih sehat ya, rohani kita, roh kita itu kan lebih penting ya sebenarnya, karena tanpa itu semua terkadang hati itu terasa kosong. Kalau kita udah lama tidak mengikuti itu, kayaknya kok kayak kosong gitu, seperti itu. Yang saya tanyakan, Ustazah, apakah ada apa ya namanya itu, ada kesalahan ataupun apa, mungkin kita menunda pekerjaan di rumah dulu untuk datang ke masjid ilmu, karena yang saya tahu kalau pahala menuntut ilmu itu dibeberkan itu, kita pasti akan berlomba-lomba untuk datang ke sini gitu, seperti itu. Saya udah sampai ke situ, mudah-mudahan Allah lebih tahu apa niat kita itu untuk datang ke sini, melainkan karena ingin rohani kita itu penuh dengan ilmu gitu, supaya kita itu punya rasa tenang lahir batin gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Pernah di dalam buku saya Yusuf Qabrani tentang keutamaan perempuan, di akhir-akhir itu, di belakang itu dikisahkan tentang berbagai kisah-kisah para perempuan pada zaman dahulu. Kemudian di sini ada disampaikan bahwa pernah pada zaman Rasulullah itu, kaum perempuan itu datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau itu
majelis itu dibacakan Al-Quran, diingatkan kepada Allah, maka sayap-sayap malaikat akan menaungi, ketenangan akan diturunkan kepada kita sehingga kita mendapatkan ketenangan ketika di majelis ini. Makanya begini mana ibu juga sudah tahu sebenarnya, Ma. Tapi karena ada apa gitu di majelis sehingga kita dapatkan ketenangan? Ya karena janji Allah akan turunkan ketenangan. Maka ketika kita tinggalkan pekerjaan kita kedua itu biar saja lah, dan setrika amal-amalnya diremehkan. Yang penting ketika kita mau dipakai ada. Piring mangkuk tidak akan berterbangan mungkin ketika kita pergi, asal tadi ridho suami. Ayah pun tadi pada angkat, ayah pun tadi urusnya, ayah pun tadi sendiri sia gitu ya. Ini rahayu ayah sendiri sia. Betul. Kita minta ridho ke suami. Ridho ya saya berangkat. Jangan sampai ya. Jangan gitu ridho. Masih minta lagi kita. Sendiri sia. Iya. Ridho sok berangkat. Hati-hati. Nah baru berangkat setelah begitu. Dan ibu suami masih manyun berangkat itu enggak ya? Artinya kalau suami ridho pekerjaan kita tinggalkan, insya Allah tidak apa-apa. Saya pernah ketika belum mesin Mejikom saat itu, saya pagi-pagi ingin itu apa namanya ngagigihkan, kalau kata orang Sundanya ngagigihkan, belum sempat disempatkan, saya harus ke sekolah. Pulang sekolah ternyata ada jadwal saya harus pengajian. Lupa sambung saya. Anak saya masih SD saat itu, si teteh yang sekarang sudah nikah, ingat kan? Lagi SD, sore teh saya datang, ibu-ibu, kok nasinya keras? Astagfirullah, teteh makan dari mana? Dari panci. Makan gigi ternyata anak saya, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apanya. Dan kedua apa yang saya keluar tuh bukan untuk main-main gitu maksudnya gitu ya. Ya Allah, ada sih rasa bersalah. Saya pernah mengalami karunia gitu ya. Tapi Allah juga memahami, suami pun memaafkan dan meridhokan, sudah kita pasangan. Penting ibu jaga baik-baik sama suami, bagaimana suami ke pasangan, agar apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, suami ridho. Karena kita yang kita lakukan bukan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya Bu ya. Insya Allah Bu, kita tinggalkan pekerjaan sesaat, kamu tidak seharian, tidak tiap hari lagi, atau ada yang tiap hari ya. Tidak seperti minum obat sehari 3 kali, pagi ngaji di sini, siang di sini, sore di sana gitu. Enggak juga gitu ya. Jadi insya Allah semoga Allah ridho, suami ridho. Ketika suami ridho, Allah ridho gitu. Nanti sore mah kita variasi ya, makannya nasi padang. Kita nanti ulik lah 11.000 bisa kan nasi padang. Kita makannya nasi padang. Wah, nanti cuma 14.000, beli satu aja buat suami. Ibu kenapa? Wah, tadi juga sudah makan-makan, kayak ngarap-ngarap sisa suami bisa begini. Itu soalnya ibu tuh begini, ngatur-ngatur agar kebutuhan rohani kita terpenuhi. Karena bukan cuma jasad yang butuh nutrisi itu, ruhiyah pun yang pernah diberikan kepada kita perlu diberikan nutrisi. Nutrisinya salah satunya adalah lewat pertemuan-pertemuan seperti ini. Demikian ibu, kalau anda bisa Alhamdulillah ya, jazakallah kepada ibu sudah bertanya dan juga jawabannya Umi. Mungkin satu lagi pertanyaan yang bisa ditanyakan. Sebentar, tulis dulu tangannya. Oke, 1, 2, 3. Belum, sampai udah 3 ya. 1, 2, belum. 3. Assalamualaikum. Umi izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa wanita berkarir itu bagus, baik, serta menurut pandangan Islam juga bagus. Namun wanita ini terlalu fokus dalam karirnya sehingga meninggalkan sebuah kewajiban untuk agama ya. Dia meninggalkan sholatnya serta sunnah-sunnahnya juga. Nah, apakah karirnya itu akan berbuah amal yang baik, faedah yang baik atau gimana? Sekian. Makasih. Masya Allah, kakak sayang sudah berpikir ke masalah seperti itu. Ketika kewajiban kita tinggalkan, jangankan berkarir, saat tidak berkarir pun wanita meninggalkan sholat tanpa sempat dia tobati, tanpa sempat dia bertobat kembali ke jalan Allah, neraka lah tempatnya.
pencucian pembersihannya gitu ya. Nah, apalagi dengan dia harus berkarir dan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban utamanya, artinya syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka udah presiden nggak usah kerja nih, di rumah aja ngurus dulu. Berarti belum mampu dia membagi waktu, membagi dirinya antara pekerjaan dengan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Karena apalagi sholat dia tinggalkan. Ini sering saya dengar, benar kan? Orang berangkat jauh dari keluarganya, berangkat ke sana pakai pesawat terbang, tidak bisa pakai angkot, jauh berangkat ke sana, ternyata di sana dia sholat, dia sunyi, nggak bisa. Sampai sholatnya dan berangkat ke tempat, ke pojokan, ke gudang, ke apa gitu yang udah hanya untuk mendirikan sholat. Ada saya dengar sendiri langsung dari tetangga, kadang sholatnya di jamaah-jamaah. Sekalian tadi tuh pemajikan lagi kemana? Bukan pekerjaan yang mereka, bukan karya menuju surga. Tinggalkan pulang ke Indonesia. Jadi apabila ada saudara-saudara kita yang masih terjebak dengan pekerjaan tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memang cuma di situ Allah berikan rezeki. Ya, akhirnya muncul kembali pertanyaan, memenuhi kebutuhan, apakah memenuhi keinginan? Ternyata bilangnya iya sih, supaya bisa bikin rumah tuh. Sekarang ada rumah? Ada, tapi kan tidak layak. Nah, seperti itu. Akhirnya kembali, apakah memenuhi kebutuhan, apakah memenuhi keinginan? Ketika kita terjebak dalam lingkungan pekerjaan yang menyulitkan kita untuk menjadi hamba Allah, menyulitkan kita untuk mengabdi kepada Allah, tinggalkan pekerjaan. Nanti dari mana aku penghasilan? Emang penghasilan dari pekerjaan? Bukan, kalian tak salah lagi. Penghasilan itu bukan dari pekerjaan. Rezeki itu bukan dari pekerjaan. Tetapi itu kan ada gaji. Rezeki itu dari Allah. Kalau kemudian rezeki kita adalah dari penghasilan, sok lihat banyak orang dengan gaji pangkat yang sama, dengan penghasilan yang sama, yang si ini mah tahu sama hutang, yang si ini mah tidak, pada gaji sama, benar kan? Iya, jadi rezeki itu dari Allah, bukan dari tempat pekerjaan. Atau kenapa kita harus bekerja? Apa tadi kata Allah? Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan, Rasul akan melihat pekerjaan, orang beriman akan melihat pekerjaan. Jadi kita bekerja untuk ibadah kepada Allah. Maka mari kita lakukan bahwa semuanya adalah dari Allah, untuk Allah, kepada Allah. Itu yang harus senantiasa kita tanamkan sebagai seorang muslim. Jadi dia tadi yang contoh tadi kita sampaikan, bukan sedang meniti karir menuju surga, tapi mungkin sedang meniti karir menuju tetangganya surga. Ya, kalau sampai kewajiban itu kita tinggalkan. Semoga mereka yang demikian segera mendapatkan hidayah dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak, Alhamdulillah. Kita saja untuk teman-teman kakak-kakak dan ibu-ibu yang sudah bertanya. Mungkin buat yang lain yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, jangan kecil hati ya, karena insya Allah nanti juga bakal ada kajian muslimah saya selanjutnya, jadi ditunggu aja ya. Mungkin agenda tanya jawabnya dicukupkan saja. Dari Umi sendiri, kalau ada statement boleh disampaikan ke teman-teman. Yang mampu berbuat baik kepada sesamanya, yang mampu bisa mengajak orang berjalan bersama menuju Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah dakwah. Mari kita menjadi dai, mengajak orang. Dan yang tidak selalu harus berbicara di depan orang banyak, tapi dai yang akan adalah mereka yang mampu mengajak orang, baik dengan bisik-bisiknya, baik dengan WA-nya, baik dengan akhlaknya sehari-hari, menjadikan orang mencintainya, menjadikan orang merindukannya, maka menatapnya orang akan menjadi tenang. Itu adalah satu proses yang panjang yang mereka, tapi bukan satu yang mustahil, yang bisa kita lakukan. Mari kita sama-sama sejak saat ini mengoreksi diri kita, memampukan diri kita, mampu mengajak orang untuk bisa sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dalam kebahagiaan menjadi seorang muslim. Jangan kemudian kita sesali kelelahan dan sebagainya. Tidak. Mari menjadi muslimah yang berbahagia, yang mampu menularkan kebahagiaannya, menjadi muslimah yang dicintai oleh Allah dan mengajak mereka semuanya sama-sama mencintai Allah. Demikian Teteh.
Masya Allah. Jazakallah khairan Umi atas segala ilmunya yang sudah dibagikan kepada teman-teman dan juga atas waktunya. Semoga